Tadi jargonnya kayak gini, kesatuan dalam keragaman, keragaman dalam kesatuan. Apanya kesatuan kok sedikitan ya? Harusnya kalau satu itu banyak kan ya. Satu digabungin jadi kesatuan. Harusnya banyak. Di sini bukan hanya kesatuan secara zahir, tapi gimana kita menyatukan jiwa raga kita. Mungkin secara zahir ini, mungkin saja secara zahir ini sana dengan tangan saya, kedua-duanya mungkin saya. Tapi ada kalanya di satu waktu kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Berarti ada sebuah problem, ada sebuah masalah. Kita belum bisa menyatukan untuk semua unsur yang ada di dalam diri kita, sehingga kita pun belum bisa memiliki diri kita seutuhnya karena dikuasai oleh waktu. Benar kan? Kita diatur oleh waktu. Tidak sedikit orang itu yang diatur oleh waktu, bukan dia yang mengatur waktu. Diatur oleh orang lain. Diatur ke sana sini. Berarti dalam kata itu bukan berarti kayak gini, berarti ini mah mengajarkan gak boleh diatur sama agama, gak boleh kayak gitu. Maksudnya kita harus bisa mengendalikan diri kita, menyatukan diri kita, agar kita setiap yang kita hadapi itu terasa ringan. Al-ittihad berbuah. Kesatuan itu mewariskan kekuatan. Kalau dalam kata lain, al-ittihadu asasun najah. Kesatuan itu adalah fondasi dari kesuksesan. Jangan pikir perusahaan-perusahaan besar di sana itu gak ada kesatuan, semuanya punya visi, punya tujuan, meskipun pekerjaannya beda-beda, tujuannya sama. Mereka menjadi besar. Ya baik, doanya terlalu besar gitu. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang begitu hebat sampai saat ini masih penuh semangat untuk mensukseskan acara marhaban ke-10 ya. Ini peserta yang kemarin bukan ya? Rekan barang. Oh itu siapa namanya? Rekan ya? Rekan bagus sekali. Antara saya dan rekan kemarin kita di sana, sekarang juga nanti menjadi ketua umumnya masuk nanti. Semoga apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita pikirkan, apa yang telah kita keluarkan berbuah menjadi sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hima aswaja. Oke, di saat mendengar hima aswaja, apa sih yang ada di benak kalian? Hima aswaja. Apakah sebuah bentuk yang bulan-bulan manis atau kayak gimana pas mendengar hima aswaja? Dan kenapa kalian ingin masuk kayak gitu? Kira-kira apa? Mami siapa namanya? Arvin. Arvin apa? Arvin apa? Pas mendengar hima aswaja kan gitu. Untuk kan ini siapa namanya? Faris. Kang Faris apa? Menurut Kang Faris. Di mana itu? Oh di Pangandaran, orang Pangandaran ya kan? Asik. Ada teman oh, Itu tak kenal. promosi Ada di sana di Pangandaran ada apa? Ada asuransi. Untuk perempuan siapa yang mau ngobrol dan mau speak ya? Siapa? Sangat sebelah sini aja. Ya.
Iya. Yaitu sekumpulan orang yang memang mengajukan diri dan ilmu-ilmu yang memang dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan saya mengapa saya mengikuti organisasi ini yang pertama karena saya ingin meneruskan mungkin ilmu-ilmu yang dulu pernah saya pelajari sampai ingin mengulang kembali, ingin mengajar kembali Di pondok mana? di pondok Sunda. Saya juga tinggal di Sunda. Allah, subhanallah sekali. Ada lagi yang mau jawab? Perempuan kali dua. Perempuan. Bapak, silakan. Gak apa-apa gak? Pas saya mendengar hima asuh aja, pemikiran saya itu kayak bagaikan bosok-bosok bulan kayak gitu, enaknya sampai kayak gimana? Gak apa-apa. Nanti sebelum saya melaporkan apa itu hima asuh aja, kenapa didirikan, mungkinnya seperti itu. Ada lagi yang mau ngobrol? Hima asuh aja itu, mahua hima asuh aja itu. Oke. Hima asuh aja itu didirikan kapan sih? Nah ini siapa ini namanya? Faris. Tahu nggak Hima asuh aja kapan didirikan? Pangandaran lahir kapan? Aduh. Pangandaran itu kan ya 2012 tanggal berapa? Nah, 25 Oktober 2012 itu bertepatan dengan lahirnya Hima asuh aja. Pangandaran lahir kan 2025 Oktober 2012. Asuh aja juga sama. Kenapa sih Hima asuh aja didirikan? Dulu namanya Gema Asuh Aja. Makanya kalau mendengar Pak Haji itu kadang bahasanya Gema Asuh aja. Siapa tahu kalau dia itu ada penasihat kita Profesor Dr. Kiai Haji Sukriyadi Sarpas. Pasti beliau itu mengatakan Gema Asuh aja. Apa itu Gema Asuh aja? Generasi muda Aswaja. Jadi dulunya Aswaja ini terbentuk bukan hanya mahasiswa saja, tapi generasi-generasi muda. Kalian lihat ada teman-temannya Ustaz Harwi atau ini, kemudian di sini ada Kang Haji Nurul Taufik atau Kang Aceh, itu alumni Aswaja juga. Nah itu rata-rata pakai Gema Asuh aja, generasi muda Aswaja, dibungkus dengan bahasa Mazidah, gitu. Mazidah Aswaja, ada Mazidah apa kemudian yang lain, generasi muda. Namun setelah datang dari luar ada almarhum namanya Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Raja. Beliau itu merupakan guru besarnya UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Namun dalam beberapa tahun kebelakang sudah meninggalkan kita untuk selamanya. Itu makamnya ada di Sumedang. Jadi pendirinya siapa? Kalau ada yang menanyakan siapa sih pendiri Mas Wadi itu? Pendirinya Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya S. Raja. Beliau itu dikarenakan guru besar ya. Secara akademiknya itu luar biasa sekali. Beliau memiliki teman seperjuangan, di antaranya ada Dr. Kiai Haji Abdul Hamid ya. Almarhum juga ya, almarhum juga itu ya Pak. Kemudian itu ada Prof. Mamat yang dulunya sebagai ketua Basnas Kota Bandung, yaitu dari Persisnya. Kemudian ada Prof. Izzuddin, itu dari Muhammadiyah. Kemudian ada Ayat Tim Yatin, asalnya Ayat Tim Yatin. Iya. Ayat Tim Yatin. Ayat Tim Yatin. Kemudian rektor kita siapa namanya? Profesor Rasulullah Anwar. Rasulullah Anwar juga salah juga salah satu
ketemu sama beliau bisa ngobrol, silakan ngobrol di masa ada kita akan nyambung. Cuma dikarenakan mungkin beliau sekarang berada di rektor, kesibukan yang luar biasa, mungkin agak susah juga untuk dilakukan di sini. Baik, pendirinya Profesor Dr. Kiai Haji Juhaya Praja, kemudian dibantu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Sukriyadi Sambas, Prof. Maman, kemudian Prof. Izudin, dan beliau memutus namanya mahasiswa pemberani, yaitu adalah Aziz Murjim. Dulu ketua umum pertama di mahasiswa itu ada namanya Kang Aziz Murjim. Masya Allah. Dia ketua umum, tapi sekaligus rektor. Keren kan? Karena dulu ketua umum Hima Aswaja itu bukan S1, S2, udah S2, udah beres S2-nya dan kerjanya di birokrat waktu zaman Prof. Dedi, sebelum Prof. Mahfud, sebelumnya itu ada Prof. Dedi. Nah, itu seksinya Kang Aziz mungkin kebetulan beliau juga ketua umum pertama Hima Aswaja. Didirikan untuk apa sih Hima Aswaja ini? Sesuai dengan namanya, untuk mempersatukan yang tadinya, karena mohon maaf ya, saya ngobrol kayak gini juga saya katakan saya juga di PMI juga. Kalau dulu Hima Aswaja itu identik, ada anak PMI-nya, ada anak PMI-nya, karena seperti itu. Tujuannya untuk menyatukan anak-anak kuning dan anak-anak hijau. Maka lambangnya pun kuning hijau. Harusnya kita tuh ingat, apa sih malasnya? Apa? Allah ini lupa hati saya Pak. Apa kira malasnya? Ya, himpunan harus suka wal jamaah gitu. Semua Marisa Hasan gitu. Dansa bantu. Nambahkan lagi ya. Itu jadi kita untuk berusaha merangkul antara si kuning dan si hijau untuk duduk bareng-bareng. Karena dulu itu fun banget. Sekarang sudah hentikan. Dulu itu parabola antara si kuning dan si hijau itu perang dingin gitu. Perang dingin, kalau dia kuning gak boleh masuk ke hijau itu gak boleh. Kalau kalian buat mapalbah, kalian ditanya dulu, kamu mengiyakan gak ke yang hijau itu atau enggak? Kalau tidak, kalau kalian mengiyakan ke sana, silakan keluar barisan. Jadi nggak boleh digabungkan antara dengan tidak. Si kuning dan si hijau itu nggak boleh digabungkan. Semuanya mengklaim mereka yang terbaik. Sehingga ya, adalah itu salah satu pakarnya didirikan di Mahasiswa untuk menyatukan si kuning dan si hijau. Itu secara eksternalnya. Kemudian itu di dalam ranah konsepan dan pergerakan itu besar. Kemudian kita juga menyatukan 3 ormas besar, itu siapa saja? Ada NU, kemudian ada Muhammadiyah, ada Persis. Makanya pembinanya pun penasehat pembinanya sebelum dari Persisnya ada, itu Prof. Maman. Dulu kita enak banget ya pas mau ada acara, dikarenakan beliau itu sebagai ketua Basnas Kota Bandung, ngasih proposal itu gak harus 1 bulan, 1 minggu juga udah cair, karena penasehat kita sebagai ketua. Sekarang mungkin udah diambil alih sama yang lain. Nah, di samping itu menyatukan juga antara Persis, Muhammadiyah sama NU. Kenapa sih cuma 3-3 saja? Padahal kan banyak ya, banyak sekali
sekali ormas yang hadir. Cuma pas saya silaturahmi sama ngobrol sama almarhum, kenapa sih cuma 3 ormas ini saja yang kita angkat? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, ormas ini tuh sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kecintaannya terhadap tanah air. Oh, berarti yang tidak cinta tanah air nggak boleh masuki masalah itu? Iya, jelas nggak boleh, gitu. Karena bertentangan dengan kita UIN, Universitas Islam Negeri. Masa di bawahnya ada yang tidak setuju dengan negara kita demokrasi? Ada. Nanti kalian mungkin tahu ada beberapa organisasi di UIN, saya nggak menyebutkan, dan itu kita harus bisa bersaing dengan mereka. Mereka itu aliran yang dulunya itu HTI tahu? Saya juga punya pengalaman masuk salah satu organisasi di UIN. Sebelum masuk Himas saja, masuklah saya ke satu organisasi. Organisasi itu organisasi Islam, ada di UIN, ada. Mengedepankan politik mengkritisi terus. Nanti gerbang itu menjadi gerbang utamanya. Kalau sudah masuk ke organisasi itu, nantinya kalian akan diajak ke masuk barisan HTI. Itu jadi ada di mahasiswa yang ada. Kenapa nggak dibahas ini? Karena mereka berlindung dengan nama baik. Namanya bukan HTI yang sudah berusia di Batu, bukan. Namanya keren banget pokoknya, sehingga tidak semua orang tahu dalam organisasi itu apa tujuannya. Hanya orang-orang tertentu, dan kebetulan saja saya sudah masuk, sudah menjadi anggota, tahu kayak gimana orang-orang itu dan tujuannya seperti apa. Ya, kesana-kesananya apa? Mendirikan khilafah. Jangan salah, tadi sudah dibuatkan oleh Pak Jokowi. Bukan berarti orang-orang dan ideologinya hilang. Sumpah Tuhan tidak terang-terangan saja, tetap ada di kalangan mahasiswa, bukan hanya di UIN saja, di Unpad dan yang lain itu terus berluas. Dan sasarannya memang mahasiswa terlebih dahulu. Apalagi mahasiswa yang baru masuk, pengetahuan agamanya bukan nol ya, gimana ya? Belum punya dasar gitu. Rata-rata yang kayak gitu. Saya juga masuk ke sana, ternyata ngajinya pas mau ngaji dulu, kita keren. Padahal saya sudah ngaji berapa kali, ngaji kita minimal dulu. Itu bagaimana ya begitu. Itulah gimana saja Persis NU Muhammadiyah. Dikarenakan Persis NU Muhammadiyah ini memiliki hubungan yang sangat erat. Di salah satunya organisasi 3 ini komitmen untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia, dan orang-orangnya pun sangat berpengaruh. Terus apa lagi? Kenapa sekarang Hima Aswaja ini menjadi bau-baunya cuma NU saja? Tanda-tanda kepersisan, tanda-tanda kemuhammadiyahannya hilang. Itulah kehidupannya, kehidupan. Karena Persis ini sudah memiliki rumah sendiri. Ada di Windows Hima Persis, ada di Windows atau Himi ya, Himi Persis. Yang untuk perempuannya kan Persis paling banget ya, yang mau digabungkan Hima Persis atau Himi apa? Ada khusus untuk perempuannya, itu Persis juga. Kemudian IMM, mahasiswa Muhammadiyah juga ada, UIN sudah turun jadi
bantu sehingga anak-anak Muhammadiyah gak bisa gabung dengan Hima Aswaja. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki wadah yaitu IM. Persis kenapa gak mau masuk Hima Aswaja lagi? Karena mereka sudah punya rumah sendiri yaitu Hima Persis. NU mau masuk mana? NU yang sudah menjadi parpol yang ada Ibnu IPT NU. KMP itu belum ada. Dulu sempat mau mendirikan KMP itu, cuma lagi-lagi tidak berjalan sesuai apa hilang lagi. KMP itu belum bisa hadir di kampus. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya tidak mendukung, kurang mendukung. Akhirnya anak-anaknya itu larinya ke Hima Aswaja. Hima Aswaja. Jadi jangan heran kalau Hima Aswaja itu dipenuhi dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Di sini ada gak yang persis? Ada yang persis? Gak ada yang perempuan, ada yang persis? Yang Muhammadiyah. Ini juga. Yang Muhammadiyah gak ada juga. Atau yang HTI lah. Ini juga semuanya. Ini kan masih belakang ada. Atau mungkin ada DI ya. DI zaman dulu. Atau ada LDI. Ada nggak yang di sini LDI? LDI itu unik sekali. Banget lah. Atau NII. NII no kelas mah NII. Negara Islam Indonesia. Itu kan apa NII itu? Negara Islam Indonesia. Banyak ormas di Indonesia itu, cuma yang gede, yang populer itu cuma Muhammadiyah, NU sama Persis. Makanya kalau di dulu itu keren sekali, identik dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fi sabilillah. Kemudian Inallah Nasrul apa yang minallah Muhammadiyah? Nasrul minallah wa fathun qarib. Ya pokoknya mas, NU itu apa? Hima itu menggabungkan ciri khas NU, Persis dan Muhammadiyah. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah itu sekarang diadopsi oleh Muhammadiyah. Kemudian billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Panjang-panjang itu kan. Nah, jadi kalian minimal masuk ke sini, oh pas mendengar ada yang menutup pidatonya dengan kalimat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq itu orang mana tahu gitu ya. Oh ini adalah orang yang kalau billahi fi sabilillah itu anak-anak Persis biasanya. Kemudian billahi taufiq wal hidayah itu anak-anak Muhammadiyah. Jadi mau coba itu Hima Aswaja digabungkan dulunya ya. Sekarang mungkin ya udah apa akan digabungkan bersama asal mereka bilangnya. Nah itu. Kemudian dari Kang Ajis kami enak banget ya sebagai rektor ketua umum Hima Aswaja. Jelas secara koordinasi komunikasinya itu lebih cepat. Sumber dana dan yang lainnya pun bisa diatur. Makanya kalau lihat sejarah ke belakang, Hima Aswaja itu aktif dengan acara kecil-kecilan. Acaranya gede-gedean terus karena memang disokong oleh dana gitu ya, dengan dana relasi yang ada di sana dan sini. Ini pertama sampai yang kedua siapa namanya? Kang Ahmad Zailani yang tadi ngisi apa tadi? Kang Ahmad Zailani itu ketua umum yang kedua. Kang Ahmad Zailani baru berjalan setengah periode. Beliau turun. Kenapa beliau turun? Beliau merasakan karena baru masuk ke Hima Aswaja, baru kerja beberapa bulan sudah menjabat sebagai ketua umum. Beliau dengan kerendahan hatinya merasa ada orang lain yang lebih berhak untuk ini. Dikarenakan kenapa Kang Ahmad Zailani dipilih sebagai ketua umum? Dulu pemilihannya kok ada
agak kocak juga gitu. Karena Kak Ahmad Jailani jago kitabnya, paling jago baca kitabnya, sehingga beliau kan diangkat sebagai ketua umum. Karena menjadi ketua umum di Mahasiswa dulu susah-susah syaratnya, bukan hanya bisa melafalkan Bismillah kemudian Al-Fatihah, membaca kitab kuning pun menjadi syaratnya. Kemudian setelah Kang Ahmad Jailani dulu digantikan oleh Kang Saiful Bahri atau SB. Kang SB itu Kang Saiful Bahri melanjutkan cuma setengah tahun juga karena melanjutkan dari Kang Ahmad Jailani. Setelah beliau turun, datanglah namanya Kang Husni Abdul Aziz, sekarang di bawah seluruh tugasnya. Kalau Kang Ahmad Jailani di Cileunyi bisnisnya beliau bisnis. Kalian kalau yang ingin belajar bisnis, terutama dalam dunia digital, yang baru biasa aja juga banyak yang jago-jago kayak gitu. Dan mereka di saat disamperin, diminta ilmunya, diajak kerjasama atau kayak gimana, mereka senang. Berbagi ilmu itu mereka senang. Kalau Kang SP itu ambil profesi, beliau jurusannya di Al-Quran dan Tafsir, tapi sekarang menjadi pegawai bank BSI. Tidak apa-apa ya itu. Bisa itu berjalan dengan lancar, jadi masa itu kan yang penting awal. Kemudian ada Kang Husni Abdul Aziz, beliau sekarang sibuk di Bawaslu. Bawaslu mana? Di Soreang. Beliau juga awal waktu suka banget diskusi. Kalau diskusi sama beliau karena anak ekstra juga ya, aktif banget organisasinya. Jadi kalau masalah keorganisasian dan lainnya, Kang Husni emang jago banget. Setelah Kang Husni 2017 itu dulu Kang Husni digantikan sama Kang Miftahus Salam. Kang Miftah itu satu angkatan dengan saya kalau kuliahnya, cuma masuk di mahasiswanya duluan. Saya masuk di mahasiswa semester 5, kalian semester berapa? Satu. Asli ya? Semester 1 tapi mukanya udah yang senior gitu ya. Dewasa, jadi dewasa. Saya masuk di mahasiswa itu semester 5. Nah, kalau Kang Miftahul Salam masuknya semester 3, sama telat juga. Karena sama Kang Alfa dan yang lainnya itu satu angkatan itu. Setelah Kang Miftah baru setelah saya. Kang Miftah ada yang masalah, ya. Kemudian setelah Kang Miftah baru setelah saya ada namanya Tumiza Haji. Setelah Tumiza baru Kang Rijal. Hebat. Oh baru ini kontak-kontak kan Asoji itu udah 12 ya. Ada sekali. Satu periode dia saja ada yang setengah tahun gitu. Ada yang 1,5 tahun. Apalagi kalau Kang Haji Smurti itu mungkin kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun jadi ketua umum. Kayak presiden aja gitu. Bisa mungkin sekarang juga tuh rencana gitu ya. Silakan saja. Itu dari segi perjalanan kepengurusan. Terus kenapa sih? Ingat ya, saya selalu menggemborkan kita masuk hima saja, bukan berarti kita mengklaim dan menyatakan kepada orang lain yang tidak masuk hima saja itu mereka bukan aswaja, bukan pengikut aswaja, tidak sama sekali. Tapi ada nilai plusnya di saat kita melangkahkan kaki komitmen di hima saja, ada plusnya. Mereka hanya berbicara esensi saja, yang penting akidah saya benar. Mereka tidak mau menyuarakan, tidak pede mengatakan saya ini aswaja, saya ini menggembor-gemborkan aswaja. Kurang pede. Padahal keimanan pun harus diikrarkan. Harus aman tuh. Kita mengikrarkan saya ini orang beriman, saya ini orang Islam, bukan berarti kita sombong, tapi kita bangga dengan
zikir, zikir sama ikhtiar. Ini aswajalah. Kalau si kuning, kalau kuning zikir, zikir, soleh. Itu si kuning. Kalau himas aja ada zikir, zikir, ikhtiar. Zikir adalah sebuah aktivitas kita yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah dekat kepada Allah, dekat bukan berarti dekat secara duniawi. Nah, sebenarnya Allah itu baik dengan orang yang maksiat, orang yang taat, sama saja. Yang dekat itu ya kita dekat dengan rahmat Allah, kita dekat dengan keridhaan Allah, kita dekat dengan karunia Allah, fadl Allah. Kemudian ada zikir. Kenapa punya harus ada